أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir, pengurus masjid, RT RW, Bapak Ibu jamaah sekalian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa di dalam keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan Rajab dan juga dipertemukan dengan bulan Sya'ban dan disampaikan pula kita ke bulan Ramadan insyaallah taala. Pertama-tama tentunya sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia, inayah yang tak terhingga Allah berikan kepada kita. Nikmat umur yang panjang, mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah sehingga diberikan pula keberkahan pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wassalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya lewat di depan tu lihat ada pelang baru nampaknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang berinfak, yang memberikan sebagian hartanya, kemudian pengurus masjid dan jamaah semua diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, masuk kita kepada nasihat yang ke-26, Al-Maqalah As-Sadisata wal Ashrun. Qila, dikatakan atau ada ungkapan yang menyatakan kufranun ni'mati lu'mun. Kufur terhadap nikmat itu adalah sesuatu yang kemudian perkara yang hina. Ini kita mengkufuri ataupun tidak mensyukuri nikmat Allah adalah sesuatu kehinaan pada diri kita. Maknanya kita ini tak tahu diiri, tak tahu diuntung. Sudah diberikan nikmat tapi tak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Begitu juga bersahabat dengan orang-orang yang bodoh. Ya, maknanya bodoh di sini bukan berarti bodoh dari sisi tak pandai, apalah bahasa kita, dari sisi keilmuan, ya, atau dari sisi pengetahuan. Tapi bodoh di sini lebih kepada mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan, keburukan. Orang pintar titelnya banyak titelnya dia dapatkan, tapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang memalukan atau perkara-perkara kemudian yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala,
maka tergolong dia golongan orang yang ahmak, orang yang bodoh, jahil, ya. Apa di antara makna orang yang bodoh? Wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi. Orang yang bodoh juga dikatakan di sini orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan dia tahu kalau itu salah. Nah, tahu dia salah tapi dilakukan. Nah, ini maknanya. Berteman dengan orang-orang yang seperti ini syu'mun, adalah juga perkara yang buruk. Maka jangan dekat-dekat, jangan berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Dia melakukan itu bukan karena tidak tahu, tapi karena kesengajaan. Dia bahkan mau menentang apa yang bertentangan dengan akal sehatnya. Ai ghairu mubarakin. Atau berteman dengan orang-orang yang seperti ini tidak mendatangkan keberkahan, ya. Kama rawa At-Tabarani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seperti juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Bashir bahwasannya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi ungkapan nasihat ini kemudian dikuatkan oleh imam atau guru kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dengan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan isrimil ahmaq bi kasril hamzati war ra'i ay iqta' wuddahu. Jadi jangan berteman, jangan berkasih sayang, jangan berdekat-dekatan dengan orang-orang yang ahmaq, orang yang bodoh yang kita sebutkan tadi, yang dia tahu perkara itu salah tetapi tetap dilakukannya, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan dia tahu itu salah tapi masih dilakukannya. Wal ma'na, dan artinya la tusahibhu liqubhi halatihi. Jangan berteman dengannya bukan karena orangnya itu tapi karena sifatnya. Jadi kalau kita membenci sesuatu itu membenci karena sifat, atau kita tidak senang kepada seseorang karena sifatnya. Kapan sifat buruknya hilang? Nah, berarti kita kembali mencintai orang tersebut dan mau dekat dan bersahabat dengan orang tersebut. Karena inilah manusia, bisa berubah kapan saja. Ada yang kemudian mungkin 5 tahun yang lalu dia gemar melakukan maksiat, begitu sekarang dia sudah taubat kembali kepada jalan yang baik, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna at-taba' saraqatun wa qad yasriqu tab'aka minhu. Karena yang namanya sifat itu yang sudah, atau menjadi apa bahasa kita, yang sudah mendarah daging pada diri seseorang itu, yaitu bisa maknanya menarik kita untuk kemudian ikut dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Pertama-tama kita melihat dia melakukan hal itu, menganggap mungkin pertama kita menolaknya, ini tak baik, tak betul nih yang dibuatnya nih. Tapi begitu kita melihat dia berulang-ulang, apalagi kita dapat dari apa yang dilakukannya itu, kita dapat juga bagian, mulailah kita kemudian tertarik diri kita ini untuk kemudian menyatakan itu perkara yang biasa, lalu kemudian kita tetap bersahabat dengan orang tersebut. Dalam pepatah Arab juga dikatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu mudah menyebarnya. Ini sebenarnya yang lebih bahaya daripada virus corona itu sendiri. Akhlak yang buruk ini lebih cepat menyebarnya. Nampak orang melakukan, terpengaruh dia. Betapa banyak sekarang kita lihat sosial media itu, apa-apa yang ada kemudian dilakukan orang nampak itu jelas-jelas tidak baik, tetapi viral, diikuti sekian banyak orang. Inilah di antara contoh bagaimana dahsyatnya perkara ataupun akhlak atau tindakan yang buruk. Walaupun itu buruk tapi nampak banyak orang melakukan, maka dianggap perkara yang biasa. Wa rawa at-Tirmidzi 'an Ibnu Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Amru, berarti ini Abdullah Ibnu Amr bin Al-As ya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah juga pernah menyampaikan, khoslatani man kanata fihi kataballahu lahu syakiran sabiran. Ada dua hal, dua perkara yang kalau orang berada pada dua hal ini, maka dia termasuk orang yang bersyukur dan termasuk orang yang sabar. Kan inti dari nasihat ini bagaimana menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Siapa yang tidak berada pada dua hal, dua kondisi, dua keadaan ini, berarti dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur, juga tidak termasuk orang-orang yang sabar. Siapa kemudian dua atau apa dua hal, dua perkara ini? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabira. Dua hal ini, dua kondisi ini, yang pertama, siapa yang melihat dalam perkara agamanya, melihat kepada orang yang lebih soleh, orang yang lebih taat, orang yang lebih rajin ibadah daripada dia, kemudian dia melihatnya dan mengikutinya, maknanya berusaha ya bagaimana juga menjadi lebih taat daripada ataupun lebih taat daripada sebelumnya, mengikuti bagaimana orang itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia melihat dalam perkara dunianya, entah harta, jabatan, kedudukan dan lainnya, kepada yang lebih rendah daripada dia, anggaplah yang lebih miskin, lebih kekurangan daripada dia. Kemudian dengan begitu dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dengan apa yang sudah dimilikinya. Tetangga sebelah, orang yang seberang sana jauh lebih kekurangan daripada kita, maka dia bersyukur kepada Allah ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang syakiran sabira, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ya, kenapa dia kemudian tergolong juga orang yang bersabar? Ya, karena dia melihat orang yang lebih taat dari dia kemudian mengikutinya, berusaha untuk lebih taat. Nah, ini dinamakan as-sabru fit ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Mau dia bersusah-susah payah demi untuk melakukan ketaatan, bangun di tengah malam berat matanya, tetapi karena untuk mengejar pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, rela kemudian dia meninggalkan tempat tidurnya yang empuk, rela meninggalkan bantal dan kasurnya hanya kemudian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis di antara sabar yang dikatakan as-sabru fit ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Siapa kemudian orang yang melihat dalam perkara dunianya, melihat kepada orang yang lebih tidak taat daripada dia, dan dalam kemudian perkara dunianya, harta, jabatan dan kedudukannya, dia melihat kepada yang lebih daripada dia, ya, maka kemudian dia bersedih dengan apa yang sudah dilewatinya. Kenapa dia hanya begitu saja yang didapatkannya, tetangganya orang lain jauh lebih mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Maka kemudian orang yang seperti ini tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang syakiran wala sabira, tidak termasuk orang yang bersyukur, tidak termasuk orang yang bersabar. Maka dalam suatu ungkapan juga dikatakan bahwasannya al-imanu nisfani, iman kita ini pada hakikatnya terbagi kepada dua secara garis besar secara umumnya. Nisfuhu sabrun wa nisfuhu syukrun. Separuh daripada iman kita itu adalah syukur kepada Allah, separuhnya kita isi dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita banyak bersyukur, insyaallah kita tidak akan pernah merasa kekurangan, karena kita selalu merasa apa yang diberikan Allah sudah lebih daripada cukup. Inilah kemudian level yang ingin kita raih, menjadi hamba Allah yang punya sifat
Ya, ini selalu merasa cukup. Ya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mensyukuri apapun kondisi yang kita hadapi, kemudian bersabar dengan apa yang menjadi ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqalah as-sabi'ata wal 'ashrun. Nasihat atau ungkapan untayan nasihat yang ke-27. Qala asy-sya'ir. Ini ada seorang penyair yang kemudian mengubah bait-bait syair. Kalau bahasa kita juga syair atau saja, yang kemudian nasihat-nasihat atau penggalan-penggalan katanya itu memberikan nasihat kepada kita. Yang kemudian kalau seandainya kita rujuk, pasti ada kita temukan dalil yang menguatkan ungkapan-ungkapan yang bersifat nasihat ini. Apa bait syairnya? Ada 4 bait di sini ditulis. Yang pertama, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, sungguh orang yang seperti ini telah ditipu oleh panjangnya angan-angan. Jadi tulul amal, panjang angan-angan ini diantara penyakit hati. Apa makna panjang angan-angan ini? Dia berharap hidup usianya lebih lama, lebih panjang, atau menganggap dia masih akan hidup lebih lama lagi, sehingga lupa bahwasanya esok atau lusa bisa saja meninggal. Nah, orang yang panjang angan-angan, dia diantaranya yang akan menjadi sifatnya akan menunda taubatnya kepada Allah. Masih panjang umur nih, ya, taubatnya besok aja, lusa saja, atau tahun depan saja. Sekarang banyakin aja dosa dan maksiat. Orang yang panjang angan-angan juga kemudian akan banyak meninggalkan kebaikan, ya, karena mengira umurnya masih panjang, planningnya masih jauh. 10 tahun saya ingin seperti ini, 15 tahun ke depan ini seperti ini. Yang diingatnya hanya urusan dunia. Lupa dia kalau kapan saja bisa meninggal. Maka orang yang sibuk dengan urusan dunianya berarti orang yang sedang ditipu dengan panjangnya angan-angan. Dunia dan akhirat, ya, dunia dan ibadah itu 2 hal yang tak bisa disatukan. Maknanya tak ada bisa kita kalau ingin dapat dunia juga akhiratnya dapat. Ya. Jadi dunia dan akhirat ini seperti timur dan barat. Kalau kita dekat ke barat berarti jauh dari timur. Kalau kita dekat dengan timur jauh dari barat. Begitulah ibaratnya dunia dan akhirat atau dunia dan ibadah ini. Kalau kita banyak menghabiskan waktu 24 jam ini untuk dunia, berarti sedikit untuk akhirat. Kalau sedikit banyak kemudian kita pakai untuk akhirat, berarti sedikit untuk dunia. Lalu mana yang selamat? Tentu orang yang mengejar akhirat, akhiratnya pasti yang akan selamat. Dan ini juga ditegaskan oleh hadis Nabi, man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang cinta dunianya, dia membahayakan akhiratnya. Man ahabba akhiratahu adarra dunyahu. Siapa yang cinta akhiratnya, membahayakan dunianya. Maka kata baginda Rasul, cari yang kekal dan daripada mendahulukan yang fana, yang akan binasa, yakni kehidupan dunia. Maka sahabat Rasulullah Utsman bin Affan juga menyatakan, kita sudah bahas, kita sudah baca di awal-awal kitab ini, beliau katakan apa? Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kegelisahan, kekhawatiran kita akan perkara-perkara dunia yang membuat hati kita menjadi gelap. Wahammul akhirati nurun fi qalbi. Tetapi kalau yang menjadi was-was kita, kegalauan kita, kekhawatiran kita adalah perkara akhirat, maka kemudian insya Allah hati kita akan bercahaya. Kenapa? Karena setelah itu pasti kita akan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, kita khawatir bagaimana kita dihisab nanti di akhirat. Bait syair yang kedua, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal.
Apakah orang-orang yang cinta pada dunianya, orang yang ditipu dengan panjangnya angan-angan ini terus berada dalam kelalaiannya, ya, sampai kemudian datang ajal kematiannya? Maknanya kapan kalian ini akan sadar, wahai orang yang siang malamnya hanya memikirkan dunia saja? Kapan, sampai kapan mau seperti itu? Sampai datang ajal kematian baru akan sadar. Nah, ini jadi bagian peringatan. Al-mautu ya'ti baghtah, sadarlah kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya, tak ada kemudian kita diberikan SMS atau ada pesan masuk di WA dan lain sebagainya, Bapak umurnya tinggal 10 hari atau lain sebagainya. Tak ada. Kematian selalu datang tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal. Dan kuburan kita itu adalah peti amal-amal kita. Maknanya tempat kemudian dikumpulkan amal-amal kita. Jenazah diikuti oleh 3 ketika diantar ke pemakamannya, diikuti oleh hartanya, keluarga dan amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal menemaninya. Pulang keluarga dan hartanya, 1 menemaninya, hanya amalnya. Maka kematian datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat dikumpulkannya amal-amal kita. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah dengan kondisi hiruk pikuk dari kehidupan dunia ini. La mauta illa bil ajal, karena kematian itu kalau datang berarti ajalnya memang sudah tiba. Nah, maknanya ya perkara-perkara duniawi ini ya kita bersabar, ya. Apa yang berlaku, ya, satu di antara kunci utamanya adalah banyak-banyak bersabar. Kenapa? Ya, kalau kita diuji di kehidupan dunia kemudian kita bersabar, pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita diminta bersabar? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya sekitar itu saja. Nah, bayangkan, ya, kita anggaplah akil balik usia 15 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, berarti berapa lama kita diminta bersabar? 60 kurang 15 45. 45 tidak lama. Kalau kita hitung-hitung dengan kemudian kebahagiaan yang kekal yang Allah janjikan untuk kita. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Warwaddai ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah pernah bersabda juga menyampaikan, tarkud dunya amarru minas sabri, meninggalkan dunia ini memang lebih pahit, lebih berat daripada sabar itu sendiri. Maknanya melepaskan diri dari cinta pada dunia ini adalah perkara yang berat, ya. Wa ashaddu min hatmis suyufi fi sabilillah, bahkan lebih berat, ya, bagaimana kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau ditebas ketika kita sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada. Tidaklah kemudian ada orang yang meninggalkan dunia ini, maknanya tidak mengambil dunia ini kecuali yang menjadi kebutuhan baginya, menjadi yang bermanfaat baginya, kecuali Allah pasti akan memberikan orang ini seperti pahala yang Allah berikan kepada para syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, membela agama Allah, berperang di jalan Allah. Apa pahala orang-orang syahid ini? La jaza illal jannah. Tak ada pahala bagi orang syahid ini kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia Allah saja jaga jasadnya. Para syuhada itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah, ya, tetap dia nampak masih segar, seolah-olah baru dikubur hari ini. Nah, itu di antara kelebihan yang Allah berikan para syuhada. Siapa di antara orang yang diberikan ini? Orang yang kemudian meninggalkan dunia ini, maknanya ya dunia ini bukan menjadi tujuannya. Dunia ini hanya menjadi persinggahannya saja. Wa tarkuha, dan diberikan bahasa kita kisi-kisi. Siapa orang yang kemudian disebut meninggalkan dunia ini?
Yang pertama, qillatul akli wasyaba'. Nah, orang yang dikatakan meninggalkan dunia, orang yang sedikit makan dan tidak banyak sering mengenyangkan perutnya. Nah, karena orang yang cinta dunia berarti dia banyak makan. Nah, maka ini harus kita perhatikan. Dan kita lihat bagaimana orang-orang salafun salih dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu di antara cirinya itu, ya, mohon maaf, perutnya itu tidak besar, ya, atau bahasa kita tidak buncit, ya. Qillatul aqli wasyaba' wa bughdhuts tsana'i minan nas. Yang kedua, orang yang dikatakan tidak cinta pada dunia, meninggalkan dunia ini apa? Dia tidak senang kalau seandainya banyak dipuji. Bukan membenci orang yang memujinya, tetapi dia ketika dipuji oleh orang tidak kemudian membuatnya menjadi bangga. Ya. Jadi di antara ini sifatnya. Qillatul akl, sedikit makan, tidak banyak mengenyangkan perutnya, kemudian tidak senang kalau dipuji oleh manusia. Fa innahu man ahabba tsanaa'a minan nas. Karena siapa yang senang dipuji, disanjung oleh manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, berarti dia senang dengan dunia dan kenikmatannya. Ya. Wa man sarrahun na'imu kullun na'imi. Kemudian siapa yang senang diberikan nikmat dari sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, falyada'id dunya wath tsanaa'a 'alan nas, maka tinggalkan kemudian kecintaan kepada dunia ini dan kemudian jangan mencari-cari sanjungan pujian dari manusia. Jadi kecil aja nampaknya, sedikit aja. Tetapi ini berat dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya kita, ya, kalau sudah dihadapkan dengan makanan, masya Allah, tabarakallah, dilahap habis semuanya. Apalagi ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau udah mau buka, berapa 7 rupa, ya, jenis makanan sudah ada dihidangkan. Nah, itu bagaimana kemudian jangan sampai setelah terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari waktu buka itu kita sudah sabar menahan diri, tiba-tiba begitu masuk Allahu Akbar, hilang kesabaran kita itu. Kita balas dendam, makan semua sebanyak-banyaknya. Nah, pergi sholat maghrib, rukuk pun susah, ya, karena perutnya kenyang. Di situ setan ikut andil itu. Bagaimana kita makannya itu, makan sebanyak-banyaknya. Nah, selesai sholat maghrib, baring-baring di rumah, datang ngantuk. Nah, tak adalah tertidur, tak pergi sholat isya berjamaah, tarawih pun lewat. Nah, begitu cara setan tuh. Oh, kita siang sudah semangat berpuasa, ternyata malamnya dibujuk rayu oleh setan makan banyak. Kemudian datang ngantuk kita. Ibadah pun tidak khusyuk, ya, karena susah bernapas, ya. Mau Ustaz tahu nih, Ustaz pengalaman gitu. Waktu kecil-kecil dulu, ya. Untuk kecil-kecil dulu kalau udah mau buka sore nampak ini jambu, disimpan. Nampak ini disimpan. Pas setelah dah buka itu tak bisa bergerak lagi. Nah, jadi pengalaman yang kecil-kecil dulu, masa-masa jahiliyah, jangan diulang lagi. Sekarang ini kita sudah dewasa. Jadi mudah-mudahan jadi perhatian. Dan ini yang sering kami sampaikan, ya. Bulan Ramadan ini bulan barakah, bulan nikmat. Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah. Apa diantaranya tabzir, ya, membuang-buang makanan. Banyak ini terjadi di bulan Ramadan. Banyak makanan dibeli, dimasak, tidak dimakan, besoknya sudah basi dan dibuang begitu saja. Itu nikmat dari Allah. Setiap butiran nasi yang kita makan itu, yang dimasak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyia-nyiakan nikmat yang itu diberikan oleh yang maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin bisa kita lebih berhemat justru di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu diantara keberkahannya, karena makan di siang hari berkurang, ya, makan malam pun tidaklah banyak. Maka kemudian bisa diantara hikmahnya disitulah dilihat bagaimana orang miskin pun
di penghujung Ramadan nanti dia punya harta untuk kemudian dipakai untuk membayar zakat fitrah. Karena berkurangnya beban kita makan di bulan suci Ramadan. Nah, ini nasihat yang ke-27, dan kemudian dikuatkan pula oleh riwayat Ibnu Majah. Sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, man kanat niyyatuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu. Siapa yang kemudian niatnya untuk kehidupan akhirat, maka Allah mengumpulkan kekuatan baginya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka dijadikanlah dia orang kaya itu kaya dalam hati atau kaya hati. Ya, wa atathu dunya raghimatan, dan dunia justru yang datang mengejarnya. Bisa dipraktekkan ini. Kita kalau mengejar dunia, justru dunia tak kita dapat. Tapi coba kita cuek dari dunia ini, dunia justru yang datang mengejar kita. Nah, ini bisa, memang butuh latihan. Nanti kita akan dapatkan pembenaran, pembuktian itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran itu. Dan mungkin kita akan dapat dari kisah-kisah orang yang dari kehidupan nyata dia dapatkan dari pengalaman hidupnya, ya. Begitu dia semakin kuat dia ingin mendapatkan dunia, semakin dunia itu mengolok-olokkan dia. Nah, karena itu memang sifatnya dunia ini, ya, membuat kita jauh dari ibadah, dan satu di antara tantangan godaan kita beribadah kepada Allah. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya, siapa yang tujuannya kemudian niatnya mencari dunia ini, farraqallahu alaihi wa amrahu, Allah memisahkan dia dari apa yang menjadi keinginannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dia selalu dihantui dengan kemiskinan, takut jadi orang fakir, selalu nampak di depan matanya, saya besok saya takut miskin ini dan lain sebagainya, ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan lagi sedihnya dia itu sudah dikejar-kejarnya dunia ini, dia tak dapat kecuali memang yang sudah Allah takdirkan untuknya. Dalam suatu hadis qudsi juga dikatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, kalau engkau berikan apa yang aku inginkan, kata Allah, maka aku akan berikan apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan Allah, kita taat kita kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hajat dan kebutuhan kita. Tetapi kalau tidak kita berikan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan membuat kita kesusahan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kata Allah, sungguh engkau tidak akan mendapatkan kecuali apa yang aku berikan. Atau maknanya tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali apa yang sudah Allah gariskan dan Allah tetapkan. Inilah pada hakikatnya iman, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini kadang kita lupa kalau rukun iman itu ada 6-nya. Yang kita ingat hanya iman kepada Allah, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada malaikat-malaikat. Lupa kita dengan takdir ini yang juga menjadi kunci utama senang lapang hati kita hidup di dunia ini. Nah, ini dua nasihat yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan menguatkan kita. Ya, ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama tadi bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melihat kepada orang yang lebih taat daripada kita. Kemudian kita mengikutinya atau berusaha bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang taat, dan melihat kepada orang yang lebih kekurangan dalam masalah duniawi, pangkat, jabatan, harta, sehingga kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Berarti kebalikannya jangan dilakukan. Jangan melihat kepada orang yang lebih tidak taat, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Kemudian yang kedua tadi, yang ke-27 ini mengingatkan kita tentang dunia dan akhirat. Mana yang kita utamakan, mana yang harus kita pilih. Ya, diberikan contoh, diberikan peringatan orang-orang yang kemudian telah ditipu oleh panjangnya angan-angan. Ini di antara penyakit hati. Ya, kalau orang yang panjang angan-angan mengira masih hidup 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka orang seperti ini akan menunda-nunda taubatnya, menunda-nunda kebaikannya,
seharusnya kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bagai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha apa? Berusaha untuk kemudian mempersiapkan diri apa yang kita sudah, bekal yang kita punya untuk hari esok. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit menjelang salat Isya, berapa menit? 9 menit. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya daripada jamaah apa yang telah kita sampaikan atau yang kita singgung pada malam hari ini. Nah, kalau kita lanjutkan satu lagi, panjang pembahasannya. Persilakan Bapak Ibu jika ada ingin yang bersama. Ya, silakan. Di dalam bulan Ramadan itu katanya setan-setan terbelenggu. Seperti yang Ustaz contohkan tadi, kenapa bisa setelah waktu maghrib tiba kita bisa makan begitu banyak sehingga kesabaran kita hilang gitu. Akhirnya kita bisa lewat. Kenapa bisa setan masih bisa mempengaruhi atau menggoda kita? Baik. Di antara penjelasan para ulama tentang hadis, ya, di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, di antara penjelasannya adalah setan-setan yang kecil-kecil ini ataupun prajurit-prajurit yang bawahan-bawahan ini yang dibelenggu. Tetapi yang bos-bosnya itu juga masih tetap bekerja. Jadi tetap ada. Ya. Dan lagi di antara makna yang lain juga, ya, Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya memberi kita peluang yang besar, ya, untuk beribadah, ya, karena gangguan itu sedikit berkurang, ya, bukan hilang, hanya berkurang saja godaan setan itu. Tetapi apa? Ya, setan itu kan sifat pada hakikatnya. Syayatinul insi wal jin. Setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Nah, kita kalau sudah melekat dalam diri kita sifat yang buruk, setan tanpa menggoda kita pun kita melakukan hal yang buruk tersebut. Ya, jadi seperti itu di antara penjelasannya. Kenapa kita masih melakukan maksiat? Siangnya ibadah, tetapi malamnya justru melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang selalu kita ingatkan, Ramadan itu bukan siang hari saja. Ramadan itu 24 jam, siang dan malam, bahkan Lailatul Qadar di malam hari. Jadi maknanya Ramadan itu yang harus kita ingat, bahwasanya dia itu 24 jam, bukan hanya siangnya saja. Ya, maka jangan sampai di siangnya taat berpuasa, justru malamnya balas dendam melakukan maksiat karena sudah tidak berpuasa lagi. Nah, dia tidak mau puasanya berkurang pahalanya karena maksiat yang dilakukannya. Itu sama juga, ya, siang dan malam Ramadan itu 24 jam. Ketika Allah melipat gandakan pahala, berarti kalau kita melakukan dosa juga dosa kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga harus menjadi perhatian. Nih kita masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab ini di antara bulan-bulan haram. Ya, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurut-urut ataupun berdekatan 3 bulan, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Muharram. Masuk kita. Ini Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan haram yang dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bulan ini lewat dan kita tidak menambah pahala. Jika tidak bisa menambah pahala, minimal jangan menambah dosa dan maksiat. Nah, ini biasanya bulan Rajab masuk, banyak kita dapat di grup WA. Siapa yang berpuasa 1 hari dapat pahala sekian-sekian, 2 hari sekian-sekian, 3 hari sekian-sekian. Dan siapa yang menyebarkan berita ini dapat pahala sekian-sekian. Ini berulang-ulang tiap tahun. Ini tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya dari mana asal usulnya ini. Yang ada itu kemudian Rajab sifatnya umum, puasa Rajab itu sifatnya umum. Ya, Rasulullah diantara menyatakan berpuasalah di bulan-bulan haram. Dan di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahala, maka diantara amal yang baik adalah berpuasa. Maka masuk hari Kamis, ya puasa.
Kamis. Masuk hari Senin, puasa Senin. Mau puasa yang mantap, puasa Daud, puasa Nabi Daud selama sebulan penuh, boleh, silakan. Ya, mau lebih dari itu silakan, juga tidak jadi masalah. Intinya memperbanyak puasa, tetapi tidak ada namanya dikhususkan puasa 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab dan seterusnya. Niatnya puasa mutlak, puasa umum biasa. Masuk Senin, puasa Senin. Masuk hari Kamis, puasa Kamis. Jadi tidak ada namanya dalil yang kuat namanya pengkhususan. Ya, beda dengan misalnya pengkhususan Yaumu Asyura, berpuasa tanggal 10 Muharram, berpuasa di hari Arafah, itu pengkhususan memang. Nah, tapi kalau puasa di bulan Rajab ini sifatnya umum, jadi tidak ada pengkhususan. Sengaja aku berpuasa 1 Rajab, berpuasa 2 Rajab dan seterusnya, itu tidak kita temukan dalilnya, ataupun kalau ada itu dikatakan sebagai hadis maudhu, hadis yang palsu. Jadi umumnya sifatnya berpuasa di bulan Rajab adalah puasa umum saja, seperti biasa-biasa, ataupun tidak ada keterkhususan dikaitkan dengan Rajab. Ya, silakan Pak. Iya, utara, selatan, timur, barat. Ya. Iya. Baik. Amalan apa supaya dapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Di antara hadis Nabi menyatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Yang menginginkan kehidupan dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang menginginkan keduanya dengan ilmu. Maknanya kenapa harus berilmu? Karena dengan ilmu kita bisa beramal. Maknanya kita tahu dunia ini seperti apa, tipu dayanya seperti apa. Maka kita tahu bagaimana kita menghadapi dunia ini. Ya, tidak kita kemudian melebih mencintai dunia ini atau menghabiskan waktu kita hanya mengejar dunia. Bagaimana pula yang menginginkan akhirat? Ya, kita tahu bagaimana akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka kita pun mempersiapkan apa-apa yang kemudian bisa membawa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah memperbanyak ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata cukup dalam ibadah ini. Terus beribadah hari ini, esok, lusa, sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dan sampai kemudian kita meletakkan kaki kita, menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum ya. Maknanya kita perlu beramal dan lain sebagainya. Tetapi itulah ya, kita tidak bisa berpatokan kepada amalan kita. Maknanya jangan selalu mengingat-ingat amal-amal yang sudah, karena tidak ada keyakinan kita sudah diterima atau justru malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita harus memotivasi diri kita beramal dan terus beramal. Itu insyaallah, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan 1 menit. Ya. Tak sampai 1 menit. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita. Sudah bunyi. Ya. Pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam kebaikan dan di dalam hidayah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana fi amrina rashada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في أعمارنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.